Shalom untuk kita semua. Selamat Advent, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai pada hari ini Engkau masih memelihara kami, Engkau masih memberi napas kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 68. Lukas pasal 1 ayat 68, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikian bunyi firman Tuhan. Nats ini adalah pernyataan sekaligus kesaksian Zakaria dan Elisabet ketika Tuhan mendengarkan doa mereka, yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Memang hal itu biasa dilakukan oleh seorang perempuan. Perempuan harus melahirkan, karena itu kodratnya. Perempuan harus melahirkan. Kenapa hal itu menjadi sesuatu yang tabu? Karena hal itu terjadi, dia adalah perempuan yang sudah tua, perempuan yang mandul menurut teori kedokteran, tidak akan melahirkan lagi. Tetapi itu hanya perkiraan manusia sesuai dengan pemahaman dan pemikiran bahwasanya perempuan yang sudah tua dan mandul tidak akan mungkin melahirkan. Perempuan yang sudah tua dan mandul tidak akan mungkin melahirkan. Dalam ayat 37 firman Tuhan mengajak kita untuk memahami serta percaya bahwasanya tidak ada yang mustahil sama Allah. Tidak ada yang mustahil sama Allah. Hal itulah yang kita lihat dan kita saksikan sampai sekarang, bahwasanya Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dan mukjizatnya kepada manusia. Kalau pemikiran dan perkiraan manusia, hal itu sudah tertutup jalan keluarnya, sedangkan Allah tidak menunjukkan bahwasanya itu tertutup. Dia menunjukkan kebesarannya. Dia menunjukkan kekuasaannya. Dia menunjukkan kemasyurannya, yaitu Elisabet yang sudah tua itu dapat mengandung dan dia akan melahirkan anak. Anak itu sebagai perintis jalan bagi Tuhan. Walaupun Zakaria memahami hal itu, dia harus menerima konsekuensinya, yaitu sebelum Yohanes terlahir,
dan namanya belum dia tuliskan, dia akan mengalami bisu, tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Baru setelah Zakaria menuliskan nama anak itu Yohanes, kebisuan tidak ada lagi dan dia kembali normal seperti semula, sehat kembali, dapat berkata-kata. Setelah mukjizat itu terjadi, lagu pujian yang keluar dari mulut Zakaria memuji Allah karena dia telah mendengarkan doanya untuk memberi seorang anak yang dikasihi Allah serta disukai oleh orang banyak. Dia telah mendengarkan doanya untuk memberi seorang anak yang dikasihi Allah dan disukai oleh orang banyak. Renungan kita adalah lagu pujian yang dilontarkan oleh Zakaria ketika Allah mendengar dan menjawab doanya. Dia dan istrinya Elisabet mendapat berkat, yaitu Tuhan memberi anak laki-laki, dan pada usia yang tidak memungkinkan lagi, Elisabet dan Zakaria tidak punya anak. Zakaria bersuka cita karena anak yang dimilikinya, yaitu Yohanes Pembaptis, akan menjadi seorang nabi yang akan mewartakan pemberian kasih Allah yang terbesar untuk dunia dan seluruh manusia, yakni kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dengan peristiwa itu kita melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya terhadap manusia. Itu dimulai dari pemberitaan oleh Yohanes Pembaptis. Zakaria melihat hal itu adalah pemberian terbesar, pemberian teristimewa dari Allah. Bahkan Allah sendirilah yang melawat umatnya, dan hal itu adalah pemberian terbesar dari Allah kepada dunia dan manusia yang mendambakan kelepasan dan kehidupan yang kekal. Dengan lahirnya Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah pemberian terindah dari Allah sendiri, karena manusia itu telah mendapatkan kehidupan yang kekal secara cuma-cuma melalui lahirnya anak Allah. Manusia itu telah mendapatkan kehidupan kekal secara cuma-cuma melalui lahirnya anak Allah. Dan Zakaria melihat itu, makanya dia memuji-muji Allah, Allah Israel yang melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan itulah sukacita kita di masa Advent ini, di mana Allah mendengar dan menjawab doa kita dalam segala pergumulan dan penderitaan kita pribadi. Lepas pribadi, kalau menurut manusia atau dunia ini itu adalah hal yang mustahil, dengan renungan ini menjawab, mengatakan, mengaksikan Allah selalu mendengar akan keluhan kita. Menyaksikan Allah selalu mendengar akan keluhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ketika Engkau menyadarkan kami bahwasanya tiada yang mustahil, dan itu dibuktikan oleh Zakaria dan Elisabet
ketika Yohanes Pembaptis lahir. Untuk itu Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati kami, berkati juga jemaat-Mu, berkati juga pekerjaan mereka, berkati juga pemikiran mereka, rencana mereka ke depan. Biarlah kami bersuka cita karena Engkau selalu mendengar keluhan kami, karena Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami, sama seperti Zakaria dan Elisabet yang walaupun mereka sudah tua, walaupun mereka mandul, menurut dunia ini, menurut teori kedokteran, bahwasanya Elisabet tidak akan mungkin melahirkan lagi. Tapi itu Tuhan Kau jauhkan, tapi itu Tuhan Kau lawan. Dan biarlah kami, supaya kami bersuka cita dengan adanya pesta Apen, kami melihat kebesaran-Mu, karena Engkau sudah menjawab doa kami, baik itu di keluarga, baik itu di lingkungan, baik itu pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu ini, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, berkati juga lingkungan mereka satu persatu, supaya mereka bersuka cita di masa-masa Apen ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat Apen buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan untuk itu mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.